أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian kali ini kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Jadi sudah jelaskan tentang hukum kurban berkisar antara sunnah muakkadah dan wajib. Kemudian juga sudah dijelaskan berkenaan dengan masalah hal-hal yang patut diketahui oleh orang yang hendak berkurban, yaitu larangan dari memotong rambut, kemudian memotong kuku, dan juga mengelupas kulit tangan atau kaki bahagian luar. Sudah jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu tambahan buat kita dan kita bisa praktekkan. Nah, kemudian sekarang akan dijelaskan di sini hal yang lain yang berkenaan dengan masalah daging hewan kurban. Bagaimana hukumnya menyimpan daging kurban. Karena terkadang di dalam kurban itu orang yang berkurban mengambil haknya, atau orang yang berhak mendapatkan daging kurban diberikan daging kurban dan itu melimpah sehingga tidak bisa dihabiskan dalam sehari, 2 atau 3 hari. Dan bagaimana kalau seandainya lebih dari 3 hari, bolehkah nanti disimpan? Biasanya ketika hewan kurban itu disembelih, banyak kaum muslimin yang menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan karena sebentar lagi mereka akan menikmati daging hewan kurban tersebut. Apakah nanti daging itu dibuat sate misalnya, atau disemur, dibuat rendang, ditongseng, dibuat sayur sop, dan selainnya, tergantung selera nanti orang yang mendapatkan daging kurban itu. Nah, itu lebih kepada selera setiap orang, dan kita lebih tahu masalah urusan dunia kita. Di mana kita berselera, silahkan, hendaklah kita mengolah daging hewan kurban itu apa yang kita kehendaki. Nah, terutama yang paling berbahagia biasanya adalah kaum fakir miskin dari mereka yang memang jarang menikmati dan merasakan hidangan daging dalam hidup mereka. Mungkin hanya setahun sekali mereka merasakan kelezatan hidangan daging lewat lidah kesat mereka. Jadi lidah ini jarang makan daging yang diolah. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu kondisi atau keadaannya. Nah, kegembiraan itu jelas terpancar pada raut wajah mereka, yang wajah mereka itu kusam dan letih, mungkin karena dihimpit oleh kemiskinan, dihimpit oleh kesulitan hidup, dan yang lain-lainnya. Dan memang kelihatan betul pada saat mereka menerima daging kurban itu ada wajah yang terpancar kegembiraan. Ini bisa kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, terkadang karena melimpahnya daging kurban, banyak di antara mereka yang menyimpannya untuk persediaan beberapa hari atau beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan ke depan, supaya mereka bisa mengirit daging itu lalu kemudian dimasak daging itu sedikit demi sedikit sehingga dibuat makanan, masakan atau hidangan daging itu untuk sehari atau 2 hari, 3 hari, atau mungkin
ya diselang-sering sepekan, 2 pekan dan seterusnya. Namun ya, bolehkah menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari? Sebab nanti ada dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut ya. Yaitu diantaranya adalah hadis ya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salasi layalin fala ta'kulu." Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kalian memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Maka sebab itu janganlah kalian makan ya daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Al-Qadi rahimahullah, Al-Qadiyat rahimahullah menjelaskan hadis ini melalui riwayat Sufyan memiliki ilat atau cacat atau celah menurut ahli hadis dalam masalah rafa'nya, yaitu kemarfu'annya sampai kepada Rasulullah SAW maksudnya. Sebab para hafiz, yakni murid-muridnya Sufyan, tidak menyebutkannya secara rafa, ya, tidak menyebutkan hadis ini adalah hadis marfu. Oleh karena itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak meriwayatkan hadis ini melalui jalan Sufyan, akan tetapi meriwayatkannya dari jalan yang lain. Imam Ad-Darqutni menjelaskan riwayat ini termasuk waham, ya, kesalahan atau kelemahan dari Abdul Jabbar bin Al-Ala. Sebab Ali Al-Amadini, Ahmad bin Hambal, Al-Qa'nabi, Abu Haisama, Ishaq dan yang lainnya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah secara waqaf atau mauquf, ya, sampai hanya kepada sahabat. Hadis ini sahih secara rafa atau marfu melalui Az-Zuhri, namun bukan dari jalan Sufyan, Soleh, Yunus, Ma'mar, Az-Zubaidi dan Malik dari riwayat Juwairiyah. Mereka semua meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri secara marfu atau rafa. Ini adalah penjelasan dari Imam Ad-Darqutni, ya. Adapun matan hadis ini tetaplah sahih apapun keadaannya, wallahu a'lam. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa Rasulullah memakan ya daging hewan kurban lebih dari 3 hari, ya, melarang ya umatnya makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari ini, ya, ada dipersoalkan oleh para ulama, ya. Sekarang mana hadis ini? Hadis di atas dan hadis-hadis yang lain yang semakna menunjukkan tidak bolehnya menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Daging tersebut harus habis dikonsumsi, harus habis dimakan dan dibagikan dalam waktu kurang dari 3 hari. Sejak dan hingga kapan hitungan 3 hari itu berlaku? Jadi sejak kapan dan hingga kapan hitungan 3 hari itu berlaku? Apakah dari sejak pemotongannya atau akhir daripada hari tasyrik, ya, dijelaskan. Al-Qadiyat rahimahullah menerangkan atau menjelaskan pertanyaan itu, ada kemungkinan 3 hari itu terhitung dari hari menyembelih kurban. Jadi pada saat itu, misalnya tanggal 10 Zulhijjahnya setelah sholat, kemudian menyembelih hewan kurban, dari situ udah dihitung 1 misalnya. Bisa jadi juga 3 hari tersebut terhitung dari hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, meskipun waktu penyembelihannya tertunda, ya, sampai hari-hari tasyrik. Dan kemungkinan mana inilah yang paling zahir dari sabda Rasulullah SAW. Jadi tetap dihitung tanggal 1 walaupun nyembelihnya tanggal 11 misalnya, atau disembelih tanggal 12 misalnya, wallahu alam lah. Hukum ini pernah berlaku selama beberapa waktu tentang larangan, ya, menyimpan daging lebih dari 3 hari ini, ya, kita tidak boleh memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari ini, hingga suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Yang kemudian berlaku adalah bolehnya mengkonsumsi atau memakan, menyimpan, menjadikan bekal dalam perjalanan, atau membagikan daging hewan kurban lebih dari 3 hari sejak saat menyembelihnya di hari nahar atau di hari kurban.
Ya, berikut ini kami akan menyebutkan hadis-hadis ya yang mansukhoh, yang telah dihapus hukumnya, dan juga hadis-hadis nasikhoh yang menghapus hukum sebelumnya, dan ini yang berlaku seterusnya. Jadi hadis ini nanti akan dibuat dua bab atau dua jenis. Yang dibacakan hadis pertama adalah hadis-hadis yang pertama, yaitu hadis-hadis yang nanti akan dihapus, dan kemudian nanti akan dibacakan hadis-hadis yang menghapus. Jadi hadis-hadis yang berlaku sebelumnya tentang larangan, kemudian akan dibawakan juga hadis-hadis yang menghapus, yaitu yang berlaku kemudian. Sekarang yang bagian pertama yaitu hadis-hadis yang mansukhoh, yaitu hadis yang dihapus hukumnya. Ini biasa hadis-hadis itu turun di awal-awal ajaran Islam tentang larangan ya memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kulu minal adahi salasan." Makanlah daging hewan kurban kalian dalam waktu 3 hari saja. Nah, ini tentang perintah ya untuk memakan daging hewan kurban hanya 3 hari. Setelah itu tidak boleh. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma makan dengan menggunakan minyak zaitun sebagai lauk setelah beliau meninggalkan Mina dari sebab daging hadyu itu. Jadi ketika pergi dari Mina, meninggalkan Mina, sedangkan barangkali masih ada sisa daging kurban hadyu saat itu, ya Abdullah bin Umar tidak membawanya, tapi dia pergi dan akhirnya memakan nanti minyak samin atau minyak zaitun. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya beliau juga pernah bersabda, kata Rasulullah, "La ya'kul ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa salasi ayyam." Ya, janganlah ada orang makan daging hewan kurbannya itu lebih dari 3 hari. Hadis ini riwayat Muslim, kemudian Imam At-Tirmizi. Dari Abu Ubaid berkata, "Aku pernah menyaksikan sholat Id bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu ia memulai dengan sholat sebelum khutbah dan kemudian berkata, Inna Rasulullah SAW nahana an na'kula min luhumi nusukina ba'da salasin. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib dalam khutbahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami memakan daging kurban kami setelah 3 hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami membuat dendeng dari daging hewan kurban dan menghidangkannya untuk Nabi SAW di kota Madinah. Lalu beliau lantas bersabda, la ta'kulu illa salasata ayyam. Janganlah kalian makan, maksudnya daging kurban, kecuali hanya dalam 3 hari saja. Nah, jadi dalil-dalil di atas menunjukkan tentang larangan menyimpan dan memanfaatkan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Jadi selama masa tersebut, dagingnya, tulangnya, kulitnya, jeroannya, dan semisalnya dari hewan kurban tersebut harus diolah, harus dikonsumsi, harus dihidangkan sampai habis. Itu. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada di awal ajaran Islam, makanya hadis-hadisnya yang mansukhoh nanti yang dihapus. Itu ya. Nah, itu dalil-dalil kumpulan yang pertama, atau kumpulan dalil-dalil pertama yang melarang orang memakan ya daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian datanglah dari hadis lainnya yang menghapus atau nasikh ya. Dalil-dalil hadis yang datang sebelumnya, yakni tentang bolehnya menyimpan, memanfaatkan dan mengkonsumsi daging dan selainnya dari hewan kurban lebih dari 3 hari. Ya, karena dalam Islam juga, dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih, ya memang kita harus belajar juga tentang nasikh dan mansukh. Ya, tentang misalnya ayat menghapus ayat yang sebelumnya turun misalnya, begitu juga hadis dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi dalam kaidah-kaidah ilmu agama kita itu harus belajar masalah-masalah begitu, bukan hanya sekedar kita memahami bahasa Arab. Bukan, tetapi juga kalau kita mengajarkan masalah-masalah agama, salah satu yang harus dipahami oleh seorang dai, salah satu yang dipahami oleh seorang juru dakwah itu adalah salah satunya adalah ilmu tentang nasikh dan mansukh, supaya tidak salah, tidak keliru di dalam berfatwa atau menjelaskan perkara-perkara agamanya. Nah, itu ya harus dipahami betul. Nah, sekarang kelompok B, yaitu hadis-hadis yang nasikhah, hadis-hadis yang menghapus hukum sebelumnya.
dan ini yang berlaku seterusnya sampai sekarang. Dari yang pertama adalah dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa salasin fa'amsiku ma badalakum. Dahulu aku larang kalian mengkonsumsi, memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang kalian boleh menyimpannya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan kalian. Hadis riwayat Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, dan diperbolehkan menyimpan daging kurban setelah 3 hari karena hadis Buraidah radhiyallahu anhu ini, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, dahulu aku melarang kalian mengkonsumsi atau memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang kalian boleh menyimpannya sesuai dengan keinginan kemauan kalian. Nah, itu penjelasan dari hadis Buraidah di atas. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah melarang untuk memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Setelah itu beliau SAW bersabda, kulu watazawwadu waddakhiru. Sekarang makanlah daging hewan kurban, watazawwadu, dan jadikanlah bekal dalam perjalanan, waddakhiru, dan simpanlah. Hadis riwayat Muslim, kemudian Imam Al-Bukhari, Nasai dan Ahmad. Jadi perintah Nabi, makanlah, jadikanlah perbekalan untuk perjalanan kalian, dan simpanlah. Begitu juga hadis yang lain dari Ibnu Baisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna kunna nahainakum an luhumina an ta'kuluha fawqa salasin likai tasa'akum faqad ja'allahu bis-sa'ah fakulu waddakhiru wattajiru ala wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Jadi kata Rasulullah dari sahabat Ibnu Baisyah, sesungguhnya aku dahulu melarang kalian untuk mengkonsumsi, memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari supaya dapat mencukupi kalian. Nah kini sekarang Allah Ta'ala telah memberikan kecukupan untuk kalian, maka sekarang makanlah, simpanlah, dan carilah pahala. Ketahuilah, sesungguhnya hari-hari ini, yaitu hari-hari tasyrik maksudnya, adalah hari-harinya makan, hari-harinya minum. Karena hari tasyrik itu orang diharamkan untuk berpuasa. Apakah puasa bayar, puasa Ramadan, atau puasa membayar nazar misalnya, atau puasa-puasa sunnah. Diharamkan orang berpuasa pada hari tasyrik. Di bulan Zulhijjah itu ada 4 hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, karena pada hari itu adalah hari makan, hari minum, dan juga merupakan hari-hari apa? Hari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lagi hadis yang keempat dari Salamah bin Al-Aqwa berkata, Nabi SAW pernah bersabda, man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisah wa fi baitihi minhu syai' falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madi qala kulu at'imu waddakhiru fa inna dhalika al-'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Nah, jadi katanya barang siapa yang berkurban di antara kalian, maka janganlah di pagi hari setelah hari ketiga di rumahnya masih ada tersisa sedikit dari daging kurban, jadi habiskan Jadi setelah 3 hari tidak boleh ada lagi tersisa daging kurban. Nah, ketika datang tahun setelahnya, setelah Nabi bicara gitu setahun kemudian maksudnya, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah akan melakukan sebagaimana yang dilakukan pada tahun yang lalu, yaitu tidak menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari maksudnya? Beliau bersabda, beliau menjawab pertanyaan sahabat Nabi itu, tidak. Tetapi sekarang kalian silahkanlah makan, silahkanlah konsumsi, silahkanlah memberi makan kepada orang, dan silahkan untuk menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu manusia itu ditimpa, orang-orang itu ditimpa kesulitan, yaitu kelaparan atau krisis pangan saat itu.
sehingga aku ingin kalian membantu mereka yang membutuhkan makanan. Kenapa? Makanya makanan tidak boleh disisakan di rumah, bagi-bagi. Ya, karena masih banyak orang-orang yang kelaparan. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa larangan menyimpan daging kurban itu terjadi pada tahun Hijriah, tahun 9 Hijriah. Ya, jadi larangan itu pada tahun 9 Hijriah, sedangkan dibolehkannya menyimpan terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ya, pada tahun 9 Hijriah itu ya ada krisis pangan, banyak orang kelaparan, banyak orang kesusahan. Nah, kemudian setahun kemudian ya ekonomi sudah agak bagus sehingga tidak ada lagi krisis pangan. Nah, Nabi membolehkan para sahabat untuk menyimpan daging hewan kurban itu pada tahun ke-10 Hijriah. Oleh karena itulah dari Abdurrahman bin Abis dari ayahnya ia berkata, qultu li Aisyah anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'kala luhumu ala adahi fawqa salasin qalat ma fa'alahu illa fi amin ja'an nasu fihi fa'arada ayut'imal ghaniyyu al-faqira. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW melarang memakan daging kurban melebihi 3 hari, yaitu 3 hari tasyrik? Aisyah menjawab, beliau Rasulullah SAW maksudnya tidaklah melarangnya kecuali pada tahun ketika manusia dilanda kelaparan, sehingga beliau menginginkan agar orang yang kaya, orang yang punya kemampuan, orang yang memiliki rezeki lebih memberi makan kepada orang-orang yang fakir. Nah itu. Nah, jadi penyebabnya mungkin larang itu karena pada tahun itu ya banyak orang kelaparan, ya ada krisis ya ekonomi. Nah, ya jadi larangan itu telah mansuh. Larangan menyimpan daging itu sudah dihapuskan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebelum menyebutkan hadis di atas membuat bab dengan judul keterangan tentang larangan mengkonsumsi daging hewan kurban di atas 3 hari di awal Islam, dan kemudian keterangan tentang dihapuskannya hukum tersebut serta diperbolehkannya yaitu mengkonsumsi daging hewan kurban sampai batas waktu yang diinginkan. Ya, jadi ada babnya tersendiri ya di dalam Muslim ya yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Al-Qadiyat berkata, para ulama berselisih pandangan mengenai hukum yang ditunjukkan hadis-hadis ini. Sebahagian berpendapat diharamkan untuk menyimpan dan makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Hukum pengharaman ini masih berlaku sebagaimana pendapat sahabat Nabi Ali dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan ya diperbolehkan untuk makan dan menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Larangan yang ada telah dinasah atau telah dihapus dengan hadis-hadis yang secara jelas menunjukkan nasah, terutama hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Ini termasuk contoh sunnah yang dinasah dengan sunnah lainnya. Ya, kalau kita belajar ilmu fikih begitu. Kemudian juga sebagian ulama yang lain memandang hal ini bukanlah nasah, akan tetapi pengharaman yang lalu dikarenakan adanya suatu ilat atau ada suatu sebab. Pada saat ilat tersebut hilang, ya karena sudah tidak mengalami masa susah lagi, kelaparan lagi, maka berakhirlah pengharaman itu ia berdasarkan kepada hadis Salamah bin Al-Aqwa dan juga penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ada juga pendapat lain. Larangan pertama menunjukkan makruh bukan pengharaman. Mereka menjelaskan hukum makruh masih berlaku hingga hari ini, namun tidak sampai pada tingkatan haram. Meskipun ya sebab seperti ini terjadi lagi hari ini. Lantas berdatangan orang-orang lemah dari pedesaan dan manusia pun saling berbagi. Mereka memahami hal ini dari pendapat sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Qadiyat rahimahullah menyimpulkan yang benar adalah larangan tersebut telah dinasah atau telah dihapus secara mutlak, sehingga tidak ada lagi yang tersisa hukum makruh ataupun haram. Maka saat ini diperbolehkan untuk menyimpan daging kurban hingga lebih dari 3 hari, dan diperbolehkan makan hingga kapanpun yang ia mau, berdasarkan isi hadis dari sahabat Buraidah yang jelas dan hadis lainnya wallahu a'lam. Ya, jadi kalau menurut Al-Qadiyat sudah
tentang pengharaman segala macam, ya itu sudah tidak berlaku lagi, ya sudah dinasah sebabnya secara mutlak. Sedangkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, setelah menukil perbedaan pendapat di atas, sungguh setelah masanya ulama berbeda pendapat, para ulama telah berijma, telah bersepakat, telah membuat konsensus tentang diperbolehkannya makan dan menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Aku juga tidak mengetahui, kata Imam Asy-Syaukani, ada seorang ulama setelah mereka yang tidak berpendapat seperti pendapat mereka ini. Nah, jadi dari beberapa nas dalil dan penjelasan di atas, kebanyakan ulama berdalil akan bolehnya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Inilah pendapat jumhur dan mayoritas ya para ulama. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tetap tidak membolehkan daging kurban disimpan lebih dari 3 hari karena mungkin belum sampai pada mereka mengenai hadis tentang keringanan bolehnya menyimpan lebih dari 3 hari. Mereka berdua memang ya mendengar hadis larangan dari Rasulullah SAW, sehingga mereka meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Ya mungkin sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar belum mendengar tentang pembolehannya, ya sehingga tetap meyakini bahwa menyimpan ya atau mengkonsumsi makanan dari daging hewan kurban itu tidak boleh. Ya mungkin belum sampai kepada mereka tentang pembolehan tersebut. Jika memang menyimpan hasil hewan kurban atau daging kurban diperbolehkan lebih dari 3 hari, itu berarti bolehnya menyimpan daging hewan kurban dalam kemasan kaleng atau dikalengkan atau dibuat menjadi kornet ya. Bahkan ada beberapa faidah, beberapa manfaat jika hasil kurban dikalengkan. Misalnya pertama, ya kalau dikalengkan atau dibuat kornet itu, ya daging bisa lebih tahan lama. Ya, karena tidak masuk angin, ya kemudian di situ ada nanti bakteri-bakteri, ya sehingga daging itu bisa menjadi awet. Apalagi nanti dimasukkan ke kulkas atau ke freezer, bisa lebih tambah lagi awetnya. Kemudian yang kedua, ukuran jatah atau bahagian lebih jelas dan lebih bisa sama ya bagi setiap penerima. Ya biasanya ukuran kalengnya misalnya yang katakan yang 20 gram misalnya atau yang setengah kilo misalnya, insya Allah pembahagian akan sama ya. Kalau jatahnya jadi sama, nggak seperti kalau dibagi-bagi per kantong plastik. Ya kadang-kadang kalau nggak ditimbang itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mudah didistribusikan dan lebih praktis dikonsumsi. Ya, jadi pengiriman ke berbagai daerah atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fakir miskin lebih mudah kalau dikalengkan. Dan begitu juga nanti memasaknya pun lebih gampang. Ya. Yang keempat, lebih bersih, lebih higienis dan lebih aman. Sebab ketika didistribusikan, daging berada dalam kemasan yang tidak akan terkena udara luar, tidak juga terkena cahaya terik panas matahari secara langsung. Ya, jadi lebih higienis dia. Ya, karena nggak terkena udara, dia tidak terkena panas langsung yang akan menyebabkan nanti daging itu cepat rusak. Ya, atau bahkan cepat membusuk ya. Yang kelima, bahkan jika daging itu sudah siap saji, kalau sudah diolah, kalau dikasih bumbu segala macam ya, kalau sudah begitu ya bisa langsung dimakan oleh setiap mustahik yang tidak memiliki alat masak. Nah, jadi kalau misalnya berada di hutan atau di mana mereka memakan, tinggal buka aja kalengnya. Nah, itu diantara ya faidah ya ataupun manfaat kalau daging hewan kurban itu dijadikan kemasan kaleng ya. Karena ada juga beberapa pertanyaan, boleh nggak? Ya, itu disebutkan, dijelaskan di situ diperbolehkan dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi selama penyembelihan kurban dilakukan pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Nah, Idul Adha-nya tanggal 10, jadi boleh 10, 11, 12, 13. Dan cara penyembelihannya juga benar ya. Jadi daging yang dimasukkan ke dalam kaleng atau dikemas dalam kaleng itu selama hewan kurban itu dipotong tanggal 10, 11, 12 atau 13. Yang kedua, cara penyembelihannya juga benar ya. Kemudian juga diolah dengan bahan-bahan yang halal, maka sah-sah saja mengalengkan atau mengemas daging kurban dalam kaleng lalu didistribusikan ke berbagai daerah dan ke berbagai pelosok bumi
yang dihuni oleh kaum muslimin. Nah itulah ya beberapa penjelasan tentang boleh atau tidaknya seseorang itu ketika berkurban atau mendapatkan jatah daging hewan kurban, lalu kemudian memakannya itu tidak sekaligus habis, tapi untuk beberapa waktu ya, apakah lebih dari 3 hari, apakah lebih dari sepekan, atau bahkan sebulan ya, atau bahkan ada juga yang kemudian panitia yang membuat daging hewan kurban itu dimasukkan ke dalam kemasan kaleng supaya lebih awet, supaya lebih higienis dan seterusnya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini ya bisa sedikitlah menambah ilmu dan menambah wawasan, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan ya dalam penjelasan kita kali ini diharapkan menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga bisa menghilangkan kesamaran, ya, menghilangkan keraguan kita tentang hukum menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Karena Nabi perintahkan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Mungkin awalnya kita ragu boleh atau tidak menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Nah, kemudian setelah dijelaskan di sini, hilanglah keraguan kita. Maka dengan hilangnya keraguan kita, maka amalkan, ya yakini, praktekkan apa-apa yang sudah tidak meragukan kita lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua. Ya, dan kurang lebihnya saya minta maaf dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك